Lutfi Alamsari. Bang, ini kan pemerintah meliburkan kelas BPJS di Bang. Ini tanggapan Abang sebagai ojol seperti apa? Waduh, rugi juga. Kalau buat sakit kita jadi bisa bayar. Kalau yang gratis kan enak tuh. Biasanya saya di Rumah Sakit Agung tuh, anak saya tuh gratis BPJS. Ini merugikan Abang kan? Rugi kalau untuk bayar mah, rugi. Ini kelas BPJS Abang di rumah ada berapa orang? Saya ada empat orang. Berarti kalau dibayar semuanya dengan harga yang sama merugikan Abang? Wah, merugikan itu, semuanya bayar, anak saya, bini saya. Wah, kacau, bisa rugi itu. Menang BPJS. Oke, siap. Bu, dengan Ibu siapa ini? J. Bu J. Iya. Bu, ini kan pemerintah meleburkan kelas BPJS nih Bu. Ini tanggapan dari Ibu sendiri seperti apa nih? Menurut saya sih kayaknya sih nggak apa-apa. Saya nggak tahu nanti regulasi detailnya seperti apa. Tapi kalau misalnya kurang lebih biayanya disamaratakan dengan fasilitas yang disamaratakan juga, menurut saya sih masih nggak apa-apa selama jelas aturannya. Karena saya pernah merasakan yang berbayar dan yang tidak berbayar yang dengan bantuan pemerintah, dan dua-duanya saya merasakan pelayanan yang sama gitu. Jadi kalau misalnya memang yang berkeberatan karena mungkin belum mampu untuk yang berbayar, mungkin bisa diajukan yang tidak berbayar. Karena kemarin-kemarin saya sih ngerasakan walaupun yang gratis pelayanan tetap sama sih. Tapi Gitu. dengan adanya dileburkan ini meratakan seluruh hak dari masyarakat. Iya, karena saya juga pernah dengar kayak misalnya nih saya bayar yang fasilitas yang paling baik misalnya. Toh nanti kalau misalnya di rumah sakit fasilitas tersebut untuk kelas tersebut lagi penuh, saya pun pasti dapatnya yang kelas di bawahnya. Kurang lebih gitu. Jadi maksudnya mungkin ada perasaan juga kayaknya tidak adil saya bayar lebih mahal, tapi fasilitasnya juga saya dapatnya yang di bawah itu. Padahal saya berharap lebih kan, karena keterbatasan dari rumah sakit juga. Jadi mendingan sih menurut saya ya udah disamaratain aja. Berarti setuju dengan regulasi ini Bu ya? Menurut saya sih masih oke ya, selama ya itu nanti peraturan-peraturannya seperti apa dulu gitu. Gitu. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih ya Bu. Mbak, izin namanya siapa Mbak? Namanya Diva. Iya. Mbak, ini kan pemerintah udah mengatur penghapusan kelas BPJS. Tanggapan Mbaknya sih seperti apa? Kalau dari saya sih cukup baik ya, jadi sama semuanya. Cuman mungkin balik lagi dari rumah sakitnya kebijakannya seperti apa. Takutnya pasiennya menumpuk kah atau fasilitasnya jadi menurun. Mungkin ditingkatkan lagi dari rumah sakitnya. Itu aja Jadi sih. pelayanannya harus ditingkatkan. Iya, betul. Berarti dengan secara tidak langsung Mbak setuju sebenarnya dengan regulasi ini? Iya, betul. Setuju. 40. Bu, seperti apa sih regulasi penghapusan kelas dari BPJS Kesehatan ini Bu? Ya, jadi ini sesuai dengan Perpres yang baru saja ditandatangani oleh Pak Presiden ya. Dan ini sebenarnya amanat dari aturan-aturan atau undang-undang tentang sistem jaminan kesehatan yang sejak awal sudah menentukan bahwa perlu adanya kelas rawat inap standar. Jadi dalam memberikan akses kepada masyarakat, dalam hal ini adalah akses pelayanan kesehatan termasuk kebutuhan hak dia terhadap kesehatan, maka masyarakat itu berhak untuk mendapatkan yang kita sebut sebagai kelas rawat inap standar. Nah, itu sudah ada sejak dari Undang-Undang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional kita. Nah, memang kita sudah membuat beberapa aturan-aturan ya pada waktu itu, bahkan rencana penerapannya itu harusnya dilaksanakan di tahun 2022. Tapi karena kemudian ada pandemi COVID-19 kan tidak mungkin untuk kita melaksanakannya, sehingga kemarin terbitlah perpresnya bahwa penerapan kelas rawat inap standar ini akan sudah bisa dimulai saat ini, dan tetapi dipastikan per 30 Juni 2025 semua peserta BPJS itu hanya akan ada satu kelas rawat inap standar. Kalau sekarang ini kan kita masih membayar iuran kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Nah, dan akan mendapatkan tentunya kelas rawat inapnya sesuai dengan iuran yang kita bayar tersebut. Nah, nanti ini hanya akan ada satu iuran dan satu kelas rawat inap standar untuk peserta BPJS. Untuk iurannya sendiri sekarang udah ketahuan nggak sih Bu berapa iurannya
itu kelasnya berapa? Ya ini karena perpresnya baru ditandatangani ya, untuk langkah selanjutnya kan memang kita harus melakukan revisi ya terhadap beberapa peraturan Menteri Kesehatan, termasuk juga penetapan iuran mengenai BPJS ini, karena kita harus menghitung juga manfaat apa setelah penerapan kelas rawat inap standar ini, nanti benefitnya itu seperti apa. Benefit itu artinya kalau kemudian perhitungannya iuran itu masih ada tambahan-tambahan yang selama ini tidak dijamin oleh BPJS akan dimasukkan di dalam BPJS ya. Kita tahu kan mungkin ada beberapa jenis obat yang mungkin tidak masuk di dalam BPJS, sekarang masuk jadi BPJS, itu akan menjadi salah satu komponen perhitungan kita dalam menghitung iuran BPJS ini, tentunya bersama dengan BPJS sendiri dan juga stakeholder lain yang terkait seperti Kementerian Keuangan dan sebagainya. Nah, nanti kita tunggu saja ya, pasti setelah 30 Juni 2025 itu sudah ada kejelasan, karena memang di situ adalah perubahan bahwa tidak ada lagi iuran BPJS berdasarkan kelas ataupun adanya layanan kesehatan berdasarkan kelas di fasilitas pelayanan kesehatan. Bu, ini kan dikhawatirkan ada terjadinya penumpukan pasien dengan satu kelas, Bu. Ini nanti seperti apa, Bu, regulasinya? Ya, sebenarnya bukan satu kelas ya, bukan artinya kita melihat bahwa selama ini kan BPJS itu kita punya layanan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, kelas 3 yang tadinya mungkin 10-8 orang itu kan harus direnovasi lah ya untuk atau disesuaikan dengan kriteria KRIS, yaitu bahwa minimal tempat tidurnya harus 4. Kemudian ada outlet oksigen, ada nakas di sebelahnya, ada ventilasi udara yang baik, karena kadang-kadang kelas 3 panasnya karena tidak ada, bahkan kipas angin aja nggak ada. Nah, jadi sebenarnya perbaikan. Nah, mungkin kalau kelas 2 itu kan seringkali juga 4 tempat tidur ya. Nah, tetapi syarat-syaratnya lain juga harus diperhitungkan. Nah, yang kelas 1 mungkin ya selama ini didedikasikan untuk kelas 1 itu masih bisa ditambah jumlah tempat tidurnya. Jadi sebenarnya tidak mengurangi kapasitas, tetapi hanya mengatur kembali pengaturannya, dan tadi tentunya perlu renovasi ya untuk perbaikannya. Nah, selain itu kalau memang masih ada kebutuhan, kita tahu Kementerian Kesehatan sendiri kan kita membangun 4 tambahan rumah sakit vertikal ya. Itu akan menambah jumlah artinya kapasitas rawat inapnya. Begitu juga beberapa rumah sakit vertikal seperti Fatmawati, kemudian juga harapan kita jantung maupun anak, itu juga ada bahkan Hasan Sadikin, kemudian Sutomo, Sarjito, itu juga ada pembangunan rumah sakit. Artinya termasuk juga membangun rawat inapnya yang kemudian nanti akan disesuaikan dengan kelas rawat inap standar tadi. Berarti dengan adanya kelas KRIS ini nanti berarti ada penambahan manfaatnya sendiri nanti ya, Bu? Betul, dan juga termasuk penambahan kebutuhan ruangan rawat inap kalau memang dirasakan bahwa kebutuhan itu perlu ditambahkan. Tetapi kalau dari perhitungan kita yang saat ini, kehilangan akibat jumlah perubahan kelas rawat inap standar itu tidak lebih dari 10%.